Sore Ibu. Sore. Perkenalkan, nama saya Bidan Linda Suarez. Saya yang sore hari ini akan melayani Ibu. Nah, nama Ibu siapa ya Bu ya? Budis. Oh, Ibu Udis. Umurnya berapa? Berubah. Oke. Berapa tahun ya? Apa yang bisa saya bantu? Saya sekarang mengandung anak kedua. Rencananya saya mau lahir normal. Oh. Tapi anak pertama saya sesar. Oh gitu ya Bu ya. Oh, jadi ini hamil anak kedua. Ya, Hamil anak pertama itu yang melahirkan itu sudah berapa tahun Bu? sudah 3 tahun. Oh ya, 3 tahun ya. Ya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskannya ya Bu ya. Ya. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan pengertian dari VBAC itu, yaitu adalah proses melahirkan per vagina setelah melakukan seksi sesar. Terus ya, untuk keuntungan FBAC itu sendiri yaitu satu, mortalitas seksual lebih rendah, mortalitas maternal lebih rendah. Dua, proses pemulihan lebih cepat. Yang ketiga, menurunkan resiko komplikasi operasi. Yang keempat, menurunkan resiko dampak buruk di kehamilan berikutnya. Yang kelima, berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan berikutnya. Yang keenam, rendahnya tingkat kejadian trombosit vena. Terus yang ketujuh, meningkat bonding ibu dan anak. Terus untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan FBAC itu ialah satu, riwayat persalinan normal sebelum SC. Yang kedua, paritas lebih dari atau sama dengan 2. Yang ketiga, berat janin. Yang keempat, usia ibu. Yang kelima, IMT ibu yang bersifat memiliki keberhasilan FBAC itu kecil. Terus yang keenam, tinggi badan ibu. Yang ketujuh, jarak dengan kehamilan yang lalu. Indikasi untuk FBAC yaitu tulang panggul Anda berukuran cukup besar. Yang kedua, ukuran atau berat badan bayi normal dan tidak terlalu besar. Yang ketiga, posisi bayi dalam kandungan normal, yaitu kepala berada di bawah. Yang keempat, garis sayatan operasi sesar pada rahim letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Yang kelima, hanya mengandung satu bayi serta hanya pernah 1 kali operasi sesar sebelumnya dan bukan dengan sayatan vertikal. Yang keenam, tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal berisiko seperti plasenta previa atau fibroid. Yang ketujuh, belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Kontraindikasi FBAC itu sendiri yaitu satu, memiliki berat badan berlebihan atau mengalami obesitas. Yang kedua, berusia lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, berat bayinya di dalam kandungan mencapai lebih dari 4000 gram. Yang keempat, usia kehamilan melampaui 40 minggu. Yang kelima, kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan. Yang keenam, punya gangguan seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Yang ketujuh, pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Yang kedelapan, hamil bayi kembar 3 atau lebih. Terus kontraindikasinya yaitu satu, perut multiple seperti riwayat SC 2 kali. Terus yang kedua itu faktor yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri itu lebih dari 1%. Terus untuk resiko FBAC itu sendiri yaitu
eh, kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna, terus ruptur uteri atau perdarahan, infeksi cacat pada bayi. Terus yang ketiga yaitu histerektomi. Untuk persiapan FBHC itu sendiri yaitu memutuskan melahirkan dengan FBHC. Yang kedua yaitu siapa penolong persalinan ibu. Di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Terus yang ketiga tempat persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus ibu. Yang keempat pendamping persalinan. Yang kelima donor darah. Yang keenam alat transportasi ke tempat persalinan. Yang ketujuh biaya persalinan. Yang kedelapan pengambil keputusan utama atau maupun alternatif. Yang kesembilan itu perlengkapan ibu dan bayi. Dari penjelasan yang tadi saya berikan, Bu, ada pertanyaan, Bu? Tidak. Nah, Ibu sudah memahami ya? Ya. Oke, baiklah, terima kasih atas kunjungan Ibu. Bila ada keluhan atau ada sesuatu yang Ibu belum mengerti, bisa kembali lagi ke tempat saya untuk menanyakan ya, Bu ya. Saya bersedia kapan aja Ibu datang ya, Bu ya. Sekarang Ibu bisa pulang. Saya akan melakukan dokumentasi ya, Bu ya. Ya. Sekarang saya akan melakukan dokumentasi nama Ibu, tanggal, jam, tanda tangan.